Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus memikirkan bagaimana hidup bertanggung jawab sebagai keluarga Kristen. Ini menjadi penting karena keluarga adalah pondasi daripada gereja, bukan? Dan jika keluarga itu menjadi keluarga yang baik, utuh, alangkah indahnya masa depan kita. Di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, 1 Timotius pasal yang ketiga 12 dan 13. Ayat 12-13 demikian firman Tuhan. Diakan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara-saudara yang kekasih, menarik sekali kalau kita memikirkan bagian yang diungkapkan oleh Paulus kepada muridnya Timotius, supaya Timotius mengingatkan kepada orang yang bakal menjadi calon daripada diaken atau yang bekerja di dalam gereja yang kita sebut dengan majelis, haruslah menjadi orang yang dikatakan tertib di dalam rumahnya, bisa memimpin keluarganya. Artinya apa? Ternyata pertama, keluarga dijadikan ukuran tentang sebuah pelayanan. Sesuatu yang saya kira di masa kini diabaikan. Adakah keluarganya baik? Sehingga yang mempunyai keluarga baiklah seharusnya boleh melayani. Nah, ini perlu, saudara. Walaupun nanti ini masih mempunyai beberapa definisi. Keluarga yang baik yang harus melayani itu pengertian pertama adalah keluarga yang utuh tentunya. Ada suami, istri, anak-anak yang tertib, yang melayani Tuhan. Nah, itu yang prinsip pertama. Lalu yang disebut baik yang kedua apalagi? Bisa saja dia menjadi baik bulat tetapi baik yang tidak bulat. Misalnya istrinya seorang yang melayani Tuhan, anaknya juga setia melayani Tuhan dan bisa dibawanya. Tetapi suaminya bukan seorang yang takut Tuhan. Atau sebaliknya, suaminya baik, anak-anaknya baik, istrinya tidak takut Tuhan. Nah kemudian karena mereka dulu mungkin menikah, belum bersama-sama dalam Tuhan. Lalu kemudian satu kenal Tuhan, satu belum, sehingga terjadi pergumulan yang tidak sederhana. Tetapi benih baik itu sudah ada. Mereka sudah bisa memulai. Tetapi dalam situasi atau kondisi seperti itu, biarlah masing-masing mengekang dirinya supaya jangan menjadi mudah datang serangan setan pada dia. Supaya jangan sampai orang bilang, alah dia aja keluarganya aja belum beres. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya, bukan? Nah jadi perlu kehati-hatian di dalam memahami hal-hal seperti ini. Yang berikut yang perlu untuk kita pikirkan juga adalah bagaimana hidup di dalam keluarga tadi ya menjadi penting. Yang tidak baik itu gimana? Kalau baik, satu baik yang perfect suami istri anak-anak ya. Baik yang menjadi agak kurang, tidak bulat istilahnya adalah suami atau istrinya saja yang baik, ya anak-anak baik. Jadi artinya kelihatan pengaruh dari suami ataupun dari istri yang baik terhadap anak yang baik. Yang menjadi kurang baik adalah ketika suami istri itu dua-dua sama-sama tidak baiknya. Saling mencerca, saling menyerang misalnya begitu. Maka mereka tidak bisa dikatakan menjadi keluarga Kristen yang baik. Mereka akan terus bertikai, mereka akan menjadi persoalan-persoalan batu sandungan dalam kehidupan gereja. Nah apalagi kalau dia mengambil bagian dalam pelayanan. Lalu ditambah lagi anak-anaknya juga tidak baik. Waduh, itu akan menjadi sulit sekali. Karena bagaimana gereja diharapkan masa depannya kalau diurus oleh orang-orang yang tidak bisa mengurus rumah tangganya. Jadi saya kira Alkitab waktu memberikan ukuran-ukuran ini menjadi sangat menarik. Ini bukan satu ukuran diskriminatif, tapi justru ukuran yang harus, itu ukuran yang kualitatif. Itu perlu untuk ditumbuh kembangkan, perlu untuk dipahami, perlu untuk dimengerti, perlu untuk disadari betapa amat sangat diperlukan sebuah konsep kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam hidup sebagai keluarga. Jadi saudara yang kekasih, saya kira biarlah kita mulai dengan diri kita, berani meneropong diri kita, berani menilai kehidupan kita. Supaya kita jangan terlalu sederhana dulu dalam soal-soal di gereja misalnya ya. Seringkali kekisruan, keributan yang diurusin adalah menyangkut masalah teknis administratif misalnya. Tapi kualitas kehidupan kita tidak menjadi perhatian. Seseorang sah-sah saja dianggap melayani karena memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi misalnya. Bukan lagi nilai moralnya. Nah kenyataan-kenyataan ini sebetulnya menjadi satu kenyataan-kenyataan pahit yang tidak menyenangkan bukan? Tetapi ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa terbantahkan, itulah kehidupan. Nah karena itu mestinya
Tiap keluarga menjadi orang-orang yang sadar diri, membersihkan diri. Sehingga mereka oleh pertolongan Tuhan dilayakkan menjadi bagian daripada pengurus gereja atau yang mengelola gereja Tuhan. Jadi gereja harus memiliki dasar-dasar seperti ini. Kita mesti mempunyai keberanian terhadap nilai-nilai seperti ini. Kalau gereja bersifat pengecut, tidak berani mengkoreksi diri dalam pengertian personal-personal tadi, kita hanya akan menciptakan satu duri-duri di dalam kehidupan bergereja. Kita akan menciptakan beberapa kerikil-kerikil yang bisa menyandung, membuat orang terjatuh dalam kehidupan berjemaat. Dan ini akan menjadi amat sangat berbahaya sekali. Mestinya itu tidak boleh terjadi. Ya, supaya kita jangan terjebak di sana lalu menjadi bermasalah di sana. Tetapi bagaimana selanjutnya seharusnya kita menghidupi kehidupan kita. Dan kita berjalan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Nah, jadi keluarga harus memperhatikan dirinya. Karena apa? Pertama tadi adalah keluarga menjadi ekspresi daripada kasih Allah terhadap diri seseorang. Kalau seorang istri, seorang suami dikasihi Allah, maka mereka hidup dalam kasih Allah, maka mereka akan hidup saling mengasihi, maka mereka akan menghasilkan keluarga yang penuh cinta kasih, bukan? Nah, ini menjadi ukuran pertama kan, sederhana sekali. Jadi kita tidak bisa berkoar-koar atau berkobar-kobar untuk berteriak Allah mengasihi kami, tapi kita tidak bisa menunjukkan dalam keutuhan keluarga. Itu berbahaya sekali. Nah, disinilah pentingnya. Di mana suami istri saling mendukung dalam pelayanan, di mana suami istri saling melengkapi dalam pelayanan, di mana suami istri betul-betul terlibat bersama menggarap pelayanan-pelayanan yang ada. Sehingga pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Alangkah indahnya. Ini perlu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah pentingnya keluarga bertanggung jawab. Maka untuk mencerminkan, untuk melahirkan, mendirikan keluarga itu dibutuhkan tingkat tanggung jawab yang penuh dari semua bagian komponen keluarga itu, baik dari suami, ya, dari istri maupun dari anak. Sehingga mestinya ketiga unsur ini, suami istri yang adalah orang tua dan anak ini, berlomba-lomba mengharumkan nama keluarga dan bukan sebaliknya. Nah, ini harus hati-hati dan bukan sebaliknya. Tapi berlomba-lomba mengharumkan nama keluarga sehingga semuanya berpacu untuk bisa melakukan apa yang memang mereka harus lakukan sehingga menjadi bagian daripada apa yang penting dalam kehidupan. Ini sangat perlu sekali. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkan itu bagaimana kita melakoni kehidupan kita supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ini perlu untuk kita pikirkan bersama-sama sehingga kita tidak menjadi salah langkah, salah kaprah. Tetapi kita bisa melangkah dengan langkah yang tepat, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi keluarga, komponen yang ada dalam keluarga harus peduli, harus saling memperhatikan, harus saling melengkapi. Ya, ini amat sangat perlu, sangat diperlukan, tidak bisa dibantah, tidak bisa diabaikan. Nah, jadi hiduplah dalam terang firman Tuhan itu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu supaya indahlah hidup kita, hari-hari kita. Sehingga kita selalu bisa memainkan peran kita secara maksimal dalam hidup ini. Sehingga hidup itu menjadi indah, bukan? Nah, inilah keluarga. Oleh karena itulah keluarga dibentuk menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Karena keluarga yang saling mengasihi akan menjadi keluarga yang kuat. Karena mereka saling membalut luka, menghibur dalam duka. Saling berlomba untuk menghibur satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada kedukaan di dalamnya. Mereka saling berlomba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga mereka menjadi luar biasa. Nah, ini yang perlu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita penting untuk memikirkan bagian-bagian dalam kehidupan kita. Kita lakoni, kita jalani sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan tadi. Iya. Dan kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Karena sebetulnya kebahagiaan keluarga itu bukan berapa banyak uang Anda. Kebahagiaan keluarga itu bukan berapa terkenalnya keluarga Anda. Kebahagiaan keluarga itu bukan berapa kuasa yang ada pada keluarga Anda. Tapi kebahagiaan keluarga itu terletak pada seerat apa persekutuan dalam rumah, sebesar apa kasih yang tersedia. Itu yang paling penting. Sehingga keluarga itu bisa melintasi berbagai kesulitan, kepahitan, kegetiran, berbagai kesulitan krisis ekonomi dan lain-lain, itu bukan persoalan.
Karena itu bagi saya sebetulnya ketika gereja sudah mulai memikirkan terobosan ekonomi masa kini dalam iman, ya berhasil dalam iman. Mau bagaimana berhasil orang malas, bagaimana berhasil orang yang tidak belajar hanya dengan berdoa. Kita kan bukan magic-magican kan, bukan dukun-dukunan. Tapi kekristenan banyak seperti itu. Padahal kita mesti menyadari betul pergumulan persoalan sebesar apapun dari setiap aspek kehidupan akan menjadi mudah diatasi sangat tergantung pada keseharian perjalanan keluarga kita. Jadi ini bukan soal nanti, soal besok begitu, bukan. Ini bukan soal ada bencana, ada persoalan, tapi soal tiap hari bagaimana kita menjalani. Woi, indah sekali loh saudara-saudara. Masa Anda tidak rindu itu? Karena itu ketika laki-laki seorang sebagai suami membenci istrinya, ngamuk-ngamuk melulu sama istrinya. Anda bodoh sekali. Kok menikah lalu marah-marah terus. Lalu bilang istri saya ini goblok, tolol, segala macam. Anda lebih tolol lagi. Karena Anda memilih orang tolol bukan? Sadarkan dirimu kawanku. Ketika seorang istri berkeluh kesah, suaminya payah, gak bisa cari duit. Suaminya payah atau dia seperti yang lain. Lebih payah lagi Anda menikahi orang yang Anda tersebut tak berdaya itu. Hargailah suami, istrimu, istri kepada suaminya. Alangkah indahnya, ini kita, pasangan kita. Berapa yang kita punya, itu yang kita nikmati, itu yang kita pakai. Jangan neka-neko memikirkan sesuatu yang terlalu jauh dari kapasiti yang kita miliki. Iya dong. Anda kalau misalnya gaji 1 bulan cuma bisa dapat 5 juta tiap bulan untuk semuanya misalnya ya. Lalu mau mikirnya tiap tahun mau keluar negeri. Oh ya, yang benar sajalah. Ya kan namanya nggak tahu diri toh. Tiap tahun mau jalan-jalan ke luar negeri. Kalau lagi nabung-nabung satu waktu bisa ke luar negeri akan masih masuk akal. Ya. Nah, itu jadi mestinya itu kan tinggal bagaimana kita kan saling mengisi, saling melengkapi tadi. Sehingga kalaupun orang harus menabung untuk bisa ke luar negeri, itu pun menjadi kenikmatan tersendiri karena dilakukan dalam kebersamaan. Indah loh. Nah, itulah keluarga. Jadi pola hidup internal ini harus kita bereskan dulu. Pola hidup internal harus kita atur dulu. Anak-anak yang nakal kita harus menyadari ada investasi kegagalan kita di sana. Sebagai orang tua mengakibatkan mereka seperti itu. Nah kita mesti koreksi diri. Entah seberapa besar pun kesalahan kita, tapi yang pasti adalah ada satu hal yang salah pada diri kita ketika anak kita menjadi nakal. Nah sekarang kita akan memikirkan saudara. Bagaimana seharusnya hidup itu kita jalani dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita dalam hari-hari kita. Nah yang jadi penting, yang harus diperhatikan adalah pertama nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi. Ya, yaitu bagaimana keluarga ini sekarang keluar. Tadi kan internal istilahnya ya, sekarang kita pakai istilah eksternal. Keluar, yaitu keluarga ini keluar bersaksi. Ya, sehingga dikatakan mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kenapa? Bersaksi dengan leluasa itu maksudnya apa? Iya bersaksi dengan leluasa kenapa? Karena kalau ngomong soal Tuhan suaminya, orang bilang memang dia hebat, istrinya juga begini. Wah kan gitu. Dia bilang soal Tuhan, istrinya ngomong soal pelayanan, soal keluarga, orang bilang memang suaminya dia hebat gini. Mereka ngomong soal keluarga, soal pelayanan sebagai suami istri, orang bilang memang anaknya hebat. Anaknya ngomong kebanggaan akan keluarga, orang bilang memang hebat papa mamanya. Masing-masing kan jadi leluasa mau berbicara. Sehingga kita tidak perlu kalau kita mau ngomong orang tua saya baik. Aduh orang tua baik gimana ya? Mama sih baik, papa enggak. Papa sih baik, mama enggak. Keluarga kami baik. Keluarga baik gimana ya? Anak gini, anak gini. Aduh susah kan gitu kan. Sehingga saudara tersendak di dalam tenggorokan mau mengatakan sesuatu kebenaran. Tidak bisa lagi. Atau kemudian Anda akan menjadi orang yang bebal. Yang selalu bicara apa yang sebetulnya Anda lakukan. Menyebut diri suami istri hubungan kami harmonis. Padahal tidak misalnya. Bicara soal anak-anak yang manis. Padahal tidak sebenarnya. Nah itu kan jadi repot sekali. Nah Anda, saya, kita semua. Di dalam pertarungan ini harus memikirkan. Sehingga bagaimana kita bisa bersaksi dengan leluasa. Ya tidak tersandung karena kehidupan kita. Karena itulah. Tiap komponen keluarga perlu mengekspresikan tanggung jawabnya. Bagaimana seharusnya dia hidup? Sehingga dalam mengekspresikan tanggung jawab tadi, ia betul-betul bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia betul-betul menjadi cerminan dari sebuah kebenaran kehidupan. Indahnya saudara-saudara yang kekasih. Alangkah manisnya. Oleh karena itulah saya pikir penting dalam hidup kita. Supaya kita jangan cuma terjebak di dalam ritual-ritual kegiatan gerejawi. Jangan terjebak apalagi dalam khotbah-khotbah yang tampak muluk, mulus, hebat, luar biasa. Tapi
Kita sebetulnya tidak berbuat terlalu banyak atau bahkan sedikit sekali dalam kehidupan keimanan kita. Itu akan menjadi sesuatu faktor yang mengerikan. Nah karena itu marilah kita terus bergerak secara dinamis, memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bergerak secara dinamis untuk merefleksikan kehidupan keluarga yang luar biasa itu, sehingga hidup keluarga kita sungguh-sungguh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ini perlu, ini yang harus dipikirkan, ini yang harus dijalani, sehingga jalan kita itu menjadi jalan yang betul-betul mencerminkan gegap gempita kemenangan yang menyenangkan. Ini perlu untuk kita lakukan. Ambil bagianlah dalam pergumulan kehidupan itu, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita di mana sungguh Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ini penting. Nah karena itulah berjalan dalam hari-hari kita itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu biar merupakan cita-cita dari keluarga kita semua. Sehingga suami istri sebagai orang tua dan anak itu sama-sama merasa bertanggung jawab harus hidup seperti ini. Supaya kita bisa bersaksi dengan leluasa. Supaya kita bisa berkhotbah dengan leluasa. Banyak orang berani berkhotbah tentang keluarga misalnya. Padahal nggak jelas dia di mana, istrinya kemana. Entah berapa lama waktu yang bisa dia kasih sama istrinya. Dia bisa pergi berminggu-minggu, berbulan-bulan misalnya ya. Dan itu menjadi bagian yang rutin dalam hidupnya. Aneh sekali. Ya, padahal itu bukan sebuah keharusan tuntutan. Lainlah kalau orang kerja di laut, di rig kan begitu ya. Lalu mesti paling 2 minggu sekali baru bisa pulang. Itu kan lain cerita. Tuntutan kerja yang tak terhindarkan kan kita bilang. Tapi itu pun dia pulang, dia betul-betul selama di darat dia di rumahnya. Terpola. Ya, biar sekalipun hamba Tuhan kalau dengan alasan pelayanan terus muter sana sini, nggak ngurus anak muter sana sini, nggak punya waktu buat keluarga muter sana sini, jarang di rumah. Apa kemudian bisa itu jadi benar? Anda tidak akan berleluasa untuk berkata kebenaran tentang keluarga. Karena sendiri tidak memiliki, sendiri tidak melakukannya. Nah jadi janganlah kita dipersulit di tengah-tengah kehidupan kita karena sikap kita sendiri. Dan yang terakhir keluarga tadi karena kita bisa bersaksi dengan leluasa. Itulah yang akan menjadi satu pondasi daripada gereja untuk bertumbuh. Sehingga gereja kita itu menjadi gereja yang solid, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang karena diisi oleh keluarga-keluarga yang benar, keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang melakukan kehendak Allah. Indahnya. Itu mimpi kita saudaraku. Karena itu tanamkan itu pada dirimu menjadi mimpi yang kau angankan dalam hidupmu. Tanamkan pada dirimu supaya itu menjadi mimpi yang luar biasa yang boleh kau lakukan dalam hari-harimu. Ini perlu. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menjalani hari-hari kita dalam gegap gempita kemenangan yang luar biasa. Sehingga keluarga kita menjadi bagian daripada perdegaknya gereja Kristus Tuhan. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi bagian yang bisa kita lakukan untuk bertumbuh berkembang dalam pelayanan. Nah, jadi jangan berhenti melayani Tuhan, jangan pernah berhenti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus bergumul bertumbuh di sana untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Anda luar biasa kalau lakukan itu. Iya kan? Sehingga keluarga kita bukan saja kemudian dia akan mampu menopang kehidupan bergereja, tapi keluarga kita akan terus mampu menopang kehidupan untuk bernegara, berbangsa. Alangkah luar biasanya. Nah ini juga perlu kita lakukan, perlu kita pikirkan. Sehingga hari-hari kita sungguh-sungguh menjadi hari-hari yang memuliakan nama Tuhan. Menyenangkan nama Tuhan. Nah jadi ambillah bagian dalam kehidupan kita saudaraku. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi Tuhan mau. Ya, untuk kita bisa dihidupi oleh kebenaran itu dengan utuh. Menjalani hari-hari dalam kebanggaan. Karena kebenaran dari apa yang Tuhan tetapkan kepada kita semua. Nah jadi saudaraku yang kekasih. Dalam bagian-bagian seperti ini. Kita mesti menaruh respek kita. Menaruh hormat kita yang tinggi terhadap keluarga kita. Dan kita berpacu dalam kehidupan kita. Masing-masing menyadari menjadi bagian. Harum daripada keluarga. Kalau suami, istri sebagai orang tua. Kalau anak ada pada posisi dan sikap pikir yang sama. Alangkah indahnya keluarga. Sehingga keluarga kita dengan leluasa tadi ya, bisa bersaksi tanpa kekhawatiran menjadi batu sandungan. Dan keluarga kita bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan gereja. Karena kita adalah saksi dari gereja itu sendiri. Indahnya. Sehingga bertanggung jawab hidup sebagai keluarga Kristen adalah hidup bertanggung jawab.
Di mana kita bisa menjadi kesaksian yang meneguhkan, kesaksian yang menguatkan. Maka saya pikir pergerakan gereja yang solid, gereja yang kuat akan membawa kebahagiaan, ketenangan, kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini perlu. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertumbuh, bergaul dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang indah. Kan gitu. Nah, marilah kita berkeluarga dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, kalau hari ini Anda sebagai anak rasa iya hidup saya malu-maluin orang tua nih. Sadar dong. Berubah, bertobat, jangan lagi ulangi itu. Begitu bila sebagai suami atau sebagai istri, aduh, kayaknya aku menyakiti pasanganku nih. Kita berubah. Kita pikirkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jalani. Ya, yang namanya rukun, manis, indah itu bukan berarti terus tanpa persoalan, tanpa permasalahan. Ya enggak lah. Tetap ada pergumulan, persoalan dalam kehidupan. Tetapi kematangan, kedewasaan tadi akan menolong kita semakin hari semakin menikmati kebersamaan, kebersatuan kita dalam hidup rumah tangga. Alangkah menyenangkannya saudaraku yang kekasih, kalau keluarga kita adalah keluarga yang rukun dan damai, sehingga kita bisa bersaksi dengan leluasa karena tak ada yang menyandung. Semua boleh bersaksi dengan leluasa, bahkan menjadi kebanggaan yang tak terbilang. Semua boleh bersaksi dengan leluasa dan itulah kekayaan yang paling hebat dalam hidup keluarga Kristen. Selamat menemukan kemenangan-kemenangan, gegap gempita itu dalam hidup kita. Kiranya keluarga kita sungguh boleh menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tetapi ingat, itu tak datang sekejap. Mari kita bangun secara bertahap. Oleh pertolongan Tuhan, kita akan tiba untuk bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Keluarga yang membuat kami leluasa untuk bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami, tuntun dan bimbinglah dalam tiap langkah melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong pimpin kami, mampukan kami. Sehingga hidup kami hidup yang memuliakan nama-Mu, khususnya keluarga kami. Dan kami berdoa sebagai suami, istri, orang tua ataupun anak, ajar kami untuk bertanggung jawab penuh dalam kehidupan keluarga kami. Supaya sungguh bisa menjadi saksi yang leluasa di mana Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kepala keluarga yang sejati. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa dalam surga. Terpujilah Tuhan. Amin.